belakangan ini kayaknya agak susah deh buat pasangan beda agama karena sentimen kemarin-kemarin kayak jadi ngerembet sampai ke sini-sini untuk hal-hal yang berbau agama kalau menurut gue sih. Sebenarnya gue hasil produk dari perkawinan beda agama. Bokap gue Islam, nyokap gue Kristen. Itu prosesnya panjang banget. Jadi kayak bokap gue sama nyokap gue meyakinkan bisa nikah tuh harus 17 tahun pacaran gitu loh. Dan menurut gue kayak, iya pacarannya 17 tahun gitu. Halo teman-teman semuanya, rekan muda yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, buat yang belum kenal nih, perkenalkan saya Asna Efrosina, mahasiswa semester 5 di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nah, kalau kalian lihat dari judul video ini, kira-kira jawaban apa yang muncul dalam pikiran kalian? Apa sih tujuannya berpacaran? Kalau kita bertanya sama anak ABG umur kurang dari 20 tahunan, biasanya mereka akan menjawab kalau berpacaran itu tujuannya buat cari gandengan aja. Sedangkan buat yang berumur sekitar 25-30 tahun, biasanya ini adalah umur yang mulai ingin serius berpacaran karena tujuannya adalah mencari pasangan hidup. Nah, dalam iman Katolik, tujuan berpacaran adalah untuk pernikahan. Dalam piramida relasinya teologi tubuh, relasi antara cowok dan cewek dimulai dari pertemanan atau persahabatan yang terus mengerucut sampai masuk pada jenjang pernikahan. Untuk ini jangan dibalik ya teman-teman, bukan dimulai dengan kumpul kebo dulu baru nikah. Oke, berbicara tentang pernikahan yang ideal dalam iman Katolik. Pernikahan memiliki nilai ilahi karena menjadi gambaran dari pernikahan antara Kristus sebagai mempelai laki dengan gereja sebagai mempelai perempuan. Nah, ini bisa kalian baca dalam kitab Efesus bab 5 ayat 20-33. Nah, buat kalian nih rekan-rekan muda yang saat ini mungkin masih dalam tahap pacaran, dalam setiap hubungan pasti ada yang namanya hambatan kan? Sebuah hubungan pasti tidak ada yang berjalan mulus begitu saja. Nah, kalau kita bertanya apa yang membuat suatu hubungan tidak selalu berjalan mulus dan apa yang menyebabkan hubungan tidak selalu berakhir bahagia, tentu ada banyak faktor penyebab. Salah satu faktor penyebabnya ialah kesulitan dalam menerima perbedaan. Nah, buat kalian yang pacaran beda agama nih, pacaran beda agama memang punya tantangan tersendiri. Selama pacaran mungkin gak begitu masalah, tapi saat akan menikah ini menjadi pertimbangan yang berat. Memilih pasangan adalah hak manusia, makanya gereja itu gak boleh melarang umat buat pilih pasangan hidup menurut pilihannya sendiri. Pacaran sendiri adalah masa penjejakan sebelum pernikahan. Tetapi, gereja punya hak nih untuk memberitahu kalau pernikahan beda agama adalah sesuatu yang gak mudah bagi kehidupan pernikahan. Pernikahan beda agama dalam gereja Katolik disebut dengan pernikahan beda agama, atau dengan kata lain disebut disparitas kultus, mixta religio, atau pernikahan campur. Memang dulunya gereja Katolik menolak pernikahan campur, tetapi sekarang tidak lagi. Sederhananya, kini gereja Katolik tetap akan merestui pernikahan beda agama atau kawin campur. Hanya saja prosedurnya yang nantinya berbeda. Kita juga perlu mengetahui bahwa sesungguhnya menurut gereja Katolik, perkawinan yang paling ideal itu adalah perkawinan sakramental. Nah, perkawinan sakramental di sini maksudnya adalah perkawinan antara dua orang yang sama-sama dibaptis dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik itu memandang bahwa dalam setiap perkawinan suami istri harus membangun persatuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek. Menurut gereja, persatuan semacam ini akan lebih mudah terwujud apabila pasangan suami istri memiliki kesamaan iman. Mengapa?
Alasannya ya karena pengaruh iman itu sangat kuat terhadap kesatuan lahir batin suami istri. Pengaruh iman akan sangat kuat terhadap pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga. Kesatuan iman akan membuahkan kesatuan dan keselarasan antara suami istri dalam cara hidup dan cara pandang, terutama keselarasan dalam nilai-nilai religius dan moral. Jadi pernikahan beda agama itu bakal membahayakan pertumbuhan iman itu sendiri. Makanya pernikahan beda agama nggak dianjurkan sama gereja Katolik. Gereja Katolik juga sebenarnya melarang perkawinan beda agama atau beda gereja. Namun demikian jika tidak dapat dihindari, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, saat pacaran mungkin memang nggak ada masalah, gengs. Namun, seperti kita tahu, pernikahan jadi hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Tapi, kalau memang harus menikah beda agama, gereja akan memberi ketentuan supaya pernikahan bisa sah di hadapan Tuhan dan gereja. Ketentuan atau syarat ini ada demi kebaikan pasangan yang menikah. Dalam agama Katolik, pernikahan dilaksanakan buat jadi gambaran persatuan kasih antara Kristus dan gerejanya. Oleh karena itu, penting di sini supaya kedua pasangan bisa mengambil bagian dalam kesatuan antara Kristus dan gereja yang mana diwujudkan dengan nyata melalui perayaan Ekaristi. Kalau salah satu pasangan bukan Katolik, ini nggak memungkinkan buat menyambut Ekaristi yang jadi sumber kesatuan kasih mereka sebagai suami istri. Kalau pasangan nggak punya iman yang sama soal Ekaristi, maka bakalan susah mendapat kesatuan hati di inti kehidupan rohani sebagai suami istri. Makanya nggak heran kalau bakalan ada ketidakharmonisan dalam hubungan. Pasangan yang seiman aja sudah memiliki berbagai masalah, apalagi pasangan yang berbeda agama. Nah, kalau kita ingin punya cita-cita membangun keluarga atas dasar iman Katolik, ya sebaiknya cari pasangan yang sama-sama Katolik juga, karena ini demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, di sini sangat disarankan saat pacaran dengan orang yang beda agama, kita itu perlu mempertimbangkan banyak hal. Jangan sampai pacaran beda agama tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, jangan sampai juga kita pacaran tanpa ada tujuan yang pasti. Karena perkawinan itu bukan hal yang main-main. Perkawinan merupakan hal yang diputuskan secara sadar dan bertanggung jawab oleh pasangan yang bersangkutan. Maka, buat kalian yang saat ini pacaran beda agama yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, silahkan mengambil keputusan yang cukup penting ini setelah membawanya di dalam doa-doa pribadi kalian dan menimbang segala resikonya. Jadi, pertimbangkanlah dengan baik-baik, teman-teman. Sekian pesan dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.